Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin, masih bab 12 tentang mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, bersungguh-sungguh dalam menjalankan, mengamalkan ajaran Islam, yang artinya bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Dengan definisi yang mujahadah itu fatmun nafsi anil ma'lufat. Mujahadah, bersungguh-sungguh dalam agama itu adalah menghindarkan diri, menyelamatkan diri dari pengaruh buruk atau diseret oleh hawa nafsu, oleh kahayang jeung resep, dan menempatkan diri di arah yang berseberangan, yaitu di dalam ketaatan. Nah, jadi intinya itu demikian definisinya ya. Ya, jadi intinya ya bersungguh-sungguh itu di dalam beragama Islam, bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kemarin ya dua hadis lah itunya, yang kemarin itu yang intinya Rasulullah SAW ini tentang kesungguhan nih ya, premnya gitu tentang kesungguhan nih hadis ini, yaitu ya Rasulullah SAW memerintahkan untuk banyak sholat sunat. Ya, untuk Rasulullah SAW ya memerintahkan agar banyak mengerjakan sholat sunat. Nah, juga bisa kita simpulkan bahwa yang bersungguh-sungguh, artinya ya bersungguh-sungguh dalam banyak gitulahnya mengerjakan sholat sunat, itu indikasi itunya dari kesungguhan seseorang di dalam beragama. Karena di dua hadis sebelumnya kan Rasulullah memerintahkannya kepada kepada siapa yang diperintahkan? Di hadis yang ke-12 itu kemarin ya, kepada siapa kemarin itu? Abu Abdillah Sauban ya, Abu Abdillah Sauban maula Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sangat menyayangi mantan gitu, hamba sahayanya atau orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Seperti juga Rasulullah SAW kan sangat menyayangi Zaid bin Harithah, anaknya juga Usamah bin Zaid. Ya, Rasulullah sangat menyayangi ini mantan hamba sahayanya. Nah, Rasulullah memerintahkan kepada Sauban, yang mantan hamba sahayanya, adalah agar banyak bersujud. Pernah ini yang dulu pernah saya tulis ya. Ini yang kalau kita mau mengambil perbandingan lah gitu ya. Kalau orang yang sedang sakit, merasa nggak enak lah gitulahnya, orang yang sedang sakit jasadnya gitu, ada sakit apa gitulah, itu kan nggak nyaman. Tidak nyaman lah, apalagi kalau harus sampai diopname di rumah sakit. Mana ada diopname di rumah sakit bahagia, meskipun di VIP, mau betah barulah terasa gitulahnya. Ketika sakit barulah terasa bener gitu ya, sehat itu nikmat, bisa bahagia lah gitunya kalau badannya itu sehat. Nah, maka ya berobatlah gitulahnya, berobatlah ke dokter, ke rumah sakit gitu ya. Nah, kenapa berobat ke dokter? Nah, karena dokter kan tahu ilmunya gitu ya, dokter tahu ilmunya. Dengan ilmu yang dimilikinya maka bisalah disebut mendiagnosa gitu ya, ini penyakitnya apa. Nah, kemudian juga tahu kan penyembuhannya seperti apa dengan diberi obat atau apalah gitu ya. Nah, karena punya ilmunya, nah, orang yang sakit ini kan ingin sehat. Kalau sudah sehat terasa gitu, tadilahnya bahagia
Karena orang yang sedang sakit itu tidak merasa bahagia gitulahnya. Tidak nyaman, tidak senang, tidak nikmat hidupnya kalau sakit. Ternyata ingin sembuh. Nah, maka berobatlah ke dokter. Nah, dokterlah yang tahu ilmunya. Nah, maka dokter itu kan menyembuhkannya itu berdasarkan ilmu. Di antaranya ada akan saran dokter yang seperti apa yang harus diikuti. Artinya kalau ingin sembuh. Nah, itu ibarat demikian gitu ya. Tapi kan kalau ada yang demikian ya, nasib ini mujahadahnya. Jadi si pasien itu kan dituntut kesungguhan. Benar nggak ingin sembuh? Satu, berarti keinginannya. Benar nggak ingin sembuh? Iya benar, itu asli ingin sembuh. Ya ikutilah itu apa yang dikatakan oleh dokter. Jadi seolah-olah gitu sembuhnya mau, ingin sembuh, tapi tidak mau mengikuti apa yang dinasihatkan oleh dokter. Ini perbandingan. Kalau manusia itu tadi kan ingin nyaman, ingin nikmat, ingin bahagia. Sebetulnya ya dalam hal ini yang demikian itu yang sesungguhnya adalah nanti di surga. Ya, siapa yang tahu surga? Allah yang tahu surga, karena Allah penciptanya. Nah, maka siapapun itu yang ingin yang tadinya hidup nyaman, tenang, damai, bahagia di surga, ya ikutilah apa yang Allah nasihatkan. Jadi jangan seperti iya si Joni teh atur kieu mah. Jangan seperti pasien yang sembuhnya mau tapi tidak mengikuti apa yang dinasehatkan oleh dokter. Tetap saja hidup sesuka hatinya. Semua yang dilarang oleh dokter itu nggak diabaikan. Aku mau urang we lah, nu carek teh nu karesep kabeh deui teh. Kemudian karena jengkol, atuh eta mah favorit eta mah dilanggar gitu misalnya. Nah, kurang lebih demikian. Anggaplah gitunya orang yang sedang sakit ingin sembuh, karena kalau sembuh itu barulah terasa nyaman, tenang, itu bahagia hidupnya. Setiap orang ingin ke surga. Allah yang tahu surga, Allah sudah menasehatkan, Allah memberitahu harus begini, tidak boleh begitu. Nah, jangan seperti pasien yang ingin sembuh tapi tidak ada kesungguhan sebetulnya. Ingin iya gitu, ingin mau tapi tidak ada kesungguhan. Buktinya semua yang dinasihatkan oleh dokter itu dilanggar. Hasilnya boro-boro sembuh. Heap. Hasilnya penyakitnya semakin parah, semakin ya celakalah gitu. Kalau ini jadi matilah, celakalah dia karena ternyata tidak ada kesungguhan. Padahal kalau ditanya mau sembuh nggak? Iya, makanya berobat ke dokter juga ingin sembuh. Ternyata tadi dituntut kesungguhan nanti. Apalagi misalnya yang dilarang, yang dipantangnya, yang dinasihat yang dokter itu teh bertentangan dengan karesep unggul, favorit unggulnya tahan atau sementara mah. Kalau ingin sembuh kan deh, kalau sudah sembuh kan boleh bebas. Nah, ibarat seperti itu. Kalau manusia itu ingin ke surga, ya nih Allah sudah menunjukkan harus begini, tidak boleh begitu. Nah, itu tadi mujahadah teh dituntutlah kesungguhannya. Toh kalaupun ya tinu dicari ku Allah teh karesep, ya tinu diteh ku oleh tinu pikahoreamun nya wayahna atuh gitulah si pasien tadi wayahnya gitu, ikuti nasihat dokter. Kalau sudah sembuh kan nanti bebas. Nah, ini dituntut kesungguhannya itu gitu ya. Ke surganya mau tapi mana kesungguhannya? Ketika oleh Allah sudah ditunjukkan harus begini, tidak boleh begitu, kenapa semuanya dilanggar? Kalau pasien tadi celaka, penyakitnya semakin berat, mati. Nah, itulah akhirnya mati, celaka. Nah, itulah ibarat ya, temannya hanya analogi lah gitu ya. Dan orang-orang di sekitar, katakanlah orang-orang keluarganya misalnya,
keluarga si pasien nih, orang si sakit, keluarganya juga semuanya juga kan merasa merasa bahasa Sunda mah keheul engko hayang cager si eta mah. Oh hayang cager gitu, tapi gitu semua yang dinasihatkan dokter itu tidak ada yang ditaati. Nah, itu tadi disebut dituntut mujahadah, dituntut bersungguh-sungguh. Jangan seperti pasien yang ingin sembuh tapi semua nasihat dokter dilanggar, apalagi diberi obatnya juga nggak mau diminum obatnya. Nah, sangat berartinya mau tidak mau lah gitunya, dengan analog demikian ya mau tidak mau. Tidak ada cara lain, harus taatilah nasihat dokter kalau ingin sembuh. Nah, di sini berarti taatilah apa yang ditentukan, ditetapkan, dinasehatkan oleh Allah kalau ingin hidup bahagia, nggak ada cara lain. Nah, perlunya dituntut dituntut kesungguhan lah. Nah, di mana kan Rasulullah SAW di hadis yang ke-12 kepada Robi'ah al-Aslami dengan kata fa'inni ala nafsika, kalau begitu bantu aku yang menjadi keharusan untuk kamu. Nah, Rasulullah menuntut berarti kesungguhan, karena dalam hal ini kan Robi'ah menginginkan menjadi tetangga Rasulullah SAW di dalam surga. Artinya kan dia ya bukan hanya sekedar masuk surga, tapi kan surganya surga yang tertinggi. Boleh seolah demikian, dan boleh bisa. Ternyata Rasulullah kan menuntut kesungguhan, karena itu sesuatu yang mesti diusahakan oleh seseorang. Ya, kalau punya keinginan demikian berarti usahakanlah kalau memang menginginkan yang itu. Nah, kepada Sauban yang tidak diminta sih oleh Sauban kemarinnya Rasulullah tidak diminta seperti Robi'ah gitu yang meminta. Nah, Rasulullah SAW itu tadinya sangat itu menyayangi mantan hamba sahayanya. Ya, apalagi lah Rasulullah SAW kalaupun dari sisi bukan sebagai seorang nabi, ya Rasulullah SAW itu ya memang sangat memperhatikan orang-orang yang miskin, orang yang lemah. Seperti yang diungkap oleh Khadijahnya ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah akan ketakutan, kebingungan, apa yang terjadi dengan dirinya. Pulang ke rumah minta diselimuti, kan Khadijah mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu karena kamu orang yang tadi memperhatikan orang miskin, menyayangi orang-orang, menolong orang yang lemah. Nah, Rasulullah menyayangi mantan hamba sahayanya, dan inilah yang dinasehatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sauban. Tapi ya intinya benang merahnya tadinya dari dua hadis nomor 12 dan 13 ini dua-duanya tentang banyak sujudnya. Dalam hal ini kan banyak-banyaklah sholat sunat. Nah, ternyata kan hadis ini kan oleh penulis Riyadhus Shalihin ya Imam An-Nawawi ini ditempatkan dalam bab mujahadah. Nah, artinya ke sana gitu, arah dari hadis ini adalah ke mujahadah. Nah, sebelah mana Rasulullah SAW menuntut mujahadah? Ternyata tuntutan Rasulullah itu adalah dengan cara memperbanyak sholat sunat. Ini indikasi, berarti indikasi nih orang yang banyak mengerjakan sholat sunat itu gitunya menunjukkan mujahadahnya itu tinggi. Sekarang hadis yang baru nih, hadis nomor 14 nih ya. Ini hadisnya pendek nih. An Abi Sofwana Abdillah ibni Busrin al-Aslami radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Hadis riwayat At-Tirmidzi ini. Sekiannya yang ada di sini, redaksi hadisnya pendek nih. Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr al-Aslami, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Khairun nasi man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Terjemah harfiahnya demikianlahnya kurang lebihnya. Manusia terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Dalam hal ini kan, dan amal solehnya gitunya berartinya umurnya panjang, nah dan diisi lah gitunya, diisi dengan banyak gitu ya, diisi dengan banyak amal soleh. Nah ini kannya mumpung belum jauh gitunya, mumpung belum jauh di sini juga kan di hadis yang nomor berapa? Di hadis yang ini masih di mujahadah, belum jauh di hadis nomor 11. Ini hadis nomor 14. Ini hadis kan di hadis nomor 11 nih. Itu hadis yang menerangkan surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Demikian juga dengan neraka. Nah, ini kan soal amal soleh. Surga itu lebih dekat dari tali sandal kalian atau dari sandal kalian, yang maknanya hadis tersebut adalah surga itu diraih lah gitunya. Surga itu diraih dengan amalan-amalan sehari-hari yang dekat sehari-hari, bukan dekat sehari-hari dan ya dianggap seperti sandal kan, amal-amal yang kecil tapi tiap hari kan. Nah itu yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya. Nah amal solehnya yang mana? Sehari-hari, berarti mengisi umurnya itu dengan amal-amal soleh yang mana? Seperti sandal jepit, bukan dengan hal-hal yang besar, ya, dengan hal-hal yang keseharian, ya, keseharian sehari-hari, dan bukan dengan amal yang besar. Nah di dalam penjelasannya penulis kitab Dalilul Falihin ini syarah dari hadis tersebut adalah ia memunculkan di penulisnya amal sehari-hari, bukan hal yang besar. Amal sehari-hari yang paling banyak dilakukan itu adalah berbicara. Ya, karena berbicara itu adalah amal. Karena bicara itu kan jelas ininya, soal berbicara itu kan jelas sebutnya dalilnya gitulah. Jelas dalilnya, jelas aturannya gitu ya menurut ajaran Islam. Kalau ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 mesti bagaimana gitu ya berbicara, Allah sudah menetapkan di surat tersebut. Kemudian berdasarkan hadis-hadis juga diantaranya kan yang menerangkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon auliyasmut. Yang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Nah, itulah amal yang paling banyak ya, yang dilakukan oleh siapapun. Nah kembali ke ininya demikiannya, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, manusia terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya lah, itulah demikiannya. Ada ini ini nasihat Utsman bin Affan ya. Nasihat Utsman bin Affan itu ya ada 4 halnya yang mencelakakan, diantaranya terkait dengan umur ini. Kalau nasihat Utsman bin Affan adalah berumur panjang tapi tidak digunakan untuk beribadah. Itu nasihat Utsman bin Affan ya, ada 4 hal yang mencelakakan manusia. Nah salah satunya adalah orang yang berumur panjang tapi tidak digunakan untuk beribadah, intinya tidak digunakan untuk beramal soleh. Nah terkait dengan umur sendiri,
ini sudah pada tahu lah gitu ya, apa namanya. Saya mendengar dulu suka mendengar apa namanya wayang gitunya, wayang si cepot wae apaleun nu kieu mah. Tahun di Sunda teh bahasa Sunda teh anu pati jodoh bagja cilaka, pati teh maotnya. Pati jodoh bagja cilaka eta mah geus aya nu ngatur. Ya dalam hal ini kan lebih jelasnya berdasarkan dalil gitu ya. Rasulullah SAW kan yang menerangkan setiap ruh apabila usia kandungan itu memasuki hari ke-121, maka malaikat akan meniupkan ruh, memasukkan ruh ke dalam janin, ke dalam jasad. Nah, mulai itulahnya janin di dalam kandungan itu mulai bernyawa, disebutnya diberi ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril. Dan pada malam itu juga jadi Allah menetapkan, yaitu umurnya, bahagia celakanya, rezekinya gitu, umurnya, rezekinya, bahagia celakanya sampai surga dan nerakanya. Tapi ini pembahasannya masing-masing, tidak sama. Bagaimana sih maknanya, maksudnya Allah menetapkan umurnya? Nah, dalam hal ini jatah hidup di dunia Allah sudah menetapkannya. Tidak ada siapapun, tidak ada satu orang pun yang meninggal bukan pada waktunya. Jadi hakikat itu apa? Kenapa sih seseorang meninggalnya? Habis, berarti jatah hidup di dunianya habis. Hanya dengan banyak kalau manusia melihat ada yang tabrakan lah, itu ada yang karena ini, karena itu, karena sakit dan sebagainya. Padahal hakikatnya memang jatah hidupnya habis. Dan waktu berapa lama seseorang hidup di dunia, jatah hidup lah itunya, jatah hidup di dunia, umur, usia, itu sudah Allah tetapkan ketika bersamaan lah, tadinya bersamaan dengan ruhnya ditiupkan ke dalam janin. Jadi tidak ada yang apa namanya, apabila seseorang meninggal itu tidak ada yang dipercepat atau diundur. Ya, waktu kematian itu tidak ada yang dipercepat atau diundur. Ya Gus kudu maot nya maot teh, pada ikut mun kuduna can maot. Can maot rek bunuh diri wae teu maot. Nu rek bunuh diri wae teu maot teh naik kana tanggal buah. Frustasi, putus asa aing maka juga bunuh diri we pan naik kana tanggal buah. Jamaah handapun banjir. Handapun banjir gede deui pan. Kalikeun tambang kana beheungna jeung kana eta kana tangkal buah teh kejelang depan dahana potong. Ku coba rek kana cai banjir ngojay ka sisi. Ngojay ka sisi isukna panggih jeung babaturanana. Aing mun bisa ngojay geus paeh apa maksud teh bunuh diri gitu. Aing mun bisa ngojay geus paeh ternyata untung bisa ngojay. Padahal hayang nama gitu, payah nanti gantung gitu, ngarah ku batur ketingali gitu maneh nanti. Payah ku cai mung bener paliding ke mana berhenti nu mangihan jasadna ge. Can waktu nama da moal maot kalah kumaha ge. Dan beragam lah di naon ya kayak ayat Quran yang tentang itunya, tentang jatah sangat beragam gitu. Ada yang oleh Allah diberi umur yang pendek, ada yang diberi umur yang panjang. Kayak kira ini ayat natenya sebentar nih. Iya gitu. Mana ayat nanti? Ya ayat surat Fatir ayat 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari
air mani. Nah, diproseslah oleh Allahnya dari apa ya, dari tanah teh, itu dari tanahnya, dari apa yang ada di tanah. Kemudian diproseslah oleh Allah menjadi air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Gak boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Yang disebut berpasangan malah laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Nah, karena kan Allah yang menentukan jatah hidup seseorang, berarti harus jelas kapan lahir. Nah, nanti sesuai dengan jatahnya, berartinya berapa lama kemudian. Nah, disitulah waktu meninggalnya. Berarti kan lahirnya dulu kapan? Karena hakikatnya kan yang mengeluarkan bayi dari dalam rahim itu Allah, bukan ibunya. Di surat ieu teh kan wae nya urang tingali ayatna ya yang An-Nahl 78. An-Nahl teh surat ke berapa teh? 16 ayat ke-78 nih. Ini dunia mah seringnya terbawa nih ayat ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat seperti ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibu kamu. Itu udah Allah lain lindungna. Datang heujeun ge bakal kaluar. Ibu-ibu teh sedikit teh sebutnya teh bertaruh nyawa, meli teh dihargaan. Ada Allah nu ngaluarkeun melain maneh. Tong kitu ka ibu-ibu teh. Tong kitu ka ibu-ibu teh, jeung jeri hate ka ibu-ibu. Tapi hakikatnya demikian nih ya. Dan Allah mengeluarkan kamu, itu Allah yang mengeluarkan kamu dari perut, di sininya terjemahnya dari rahim. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut atau rahim ibu kamu. Kalau ayat ini lanjutannya la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu apapun. Tidak ada bekal pengetahuan. Setiap manusia yang dilahirkannya tidak membawa bekal pengetahuan. Barodo berarti manusia teh asli nanti. Ya, karena nih Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, kosong memori otaknya, barodo disebutnya nanti tidak tahu apa-apa. Dan dia memberi kepada kamu pendengaran, penglihatan, dan akal. Allah memberi instrumen itu, alatnya, fasilitas pendengaran, penglihatan, dan akal. Untuk apa? Untuk berilmu. Baiklah, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Nah, kalau yang tadi ini ya surat Fatir nih. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan kecuali dengan sepengetahuannya. Ya, karena kan yang menciptakan manusia Allah, bukan ibu bapaknya. Yang menciptakan manusia itu kan Allah, bukan ibu bapaknya. Banyak katakanlahnya pasangan yang ingin memiliki anak dengan berbagai usaha. Allah tidak menghendaki, berarti menciptakannya melalui pasangan ini. Ya nggak punya anak lah misalnya, pasangan yang demikian ada. Anu embung ayah hamil di nepi ke dipikeun rokna dembung karena tidak mau punya anak gitunya, setelah hamil melahirkan buang bayinya ya karena tidak mau. Tapi kan Allah menetapkan menciptakan makhluk barunya melalui orang-orang ini, ya lahirlah. Sementara tidak menghendakinya,
Sampai banyak kan kasus yang demikian, yang aborsi lah, yang setelah lahir dibuang lah. Nah, tidak mau itu sebetulnya punya anak. Ada suami istri yang sangat menginginkan, ternyata Allah tidak menakdirkan, lahnya tidak menetapkan lahir itu anak dari pasangan tersebut. Nah, Allah hakikatnya kan yang menciptakan manusia. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab, dalam hal ini di Lauhul Mahfuz. Jadi umur seseorang yang panjang ternyata bukan dipanjangkan. Atau seseorang yang tidak berumur panjang bukan dikurangi, memang jatahnya sekian. Nah, ini yang Allah rahasiakannya kepada semua orang. Allah merahasiakan kematian seseorang. Kalau lahirnya sudah jelas, artinya ya, lahirnya sudah jelas. Bahkan kan sekarang ini dicatat tanggal sabaraha lahir teh, tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian. Misalnya gitunya tahun 2000, sekarang tahun 2023. Oh, berarti umurnya 23 tahun. Berapa lama lagi sih dia hidup? Nah, itu yang Allah rahasiakan. Nah, jatahnya itu sudah pasti sebetulnya, jatah hidupnya sudah pasti, sudah ditetapkan. Tidak ada yang berumur panjang itu karena dipanjangkan, ditambah gitulahnya, diundur gitulah kematiannya, dan tidak pula ada yang dikurangi. Ada yang masih anak-anak, ada yang masih balita, anak SD, anak SMP yang meninggal memang segitu jatah hidupnya. Karena semuanya itu sudah ditetapkan. Nah, tapi kan dirahasiakan oleh Allah kepada manusia. Bager pisan justru Allah merahasiakan kematian setiap orang itu Allah, karena Allah menyayanginya. Ini lanjutnya dulunya, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah amatlah mudah. Allah lah yang menentukan jatah usia seseorang. Nah, yang barusan sedikit nih ya, Allah merahasiakan ya kematian lahnya, Allah merahasiakan kematian seseorang. Itu justru karena Allah menyayangi. Kalau kita ambil analogi seperti ini. Ini juga pernahnya saya kemukakan nih analogi seperti ini. Kalau seorang guru itu di kelas yang tidak memberitahu, ternyata minggu depan ulangan. Minggu sekarang ini tidak memberitahu, tahu-tahu lah minggu depan itulah ketika bertemu ulangan. Kalau murid-murid kan menyebutnya pika sebel kan gitu teh tengah bejaan rek ulangan teh. Kapan di sekolah gitu baheula teh sebal teh kana guru nu kitu jeung panggih teh keluarkan kertas lembar saja gitu pannya. Waduh, ulangan kan semuanya kelang kabut gelagapan. Padahal eta guru mah kitu. Ada yang minggu depan ulangan. Nah, ketika diberitahu minggu depan ulangan, terus murid berpikir bagaimana setelah diberitahu? Apa malamnya langsung menghafal? Apa seminggu itu digunakan untuk menghafal? Enggak. Minggu depan ulangan, mau ngapalkeun moal, hari itu tidak akan menghafal untuk ulangan minggu depan. Masih ada waktu kan seminggu, tenang we ngapalkeun mah sehari lewat. Oh, hari anu kan ulangan, tapi wah ini masih ada 6 hari. Wah, masih lama, masih panjang. 2 hari lewat, 3 hari lewat. Tak pentingna kakara kalabakat. Aduh, isuk ulangan. Artinya kan ini padahal diberitahu sudah sejak seminggu sebelumnya. Siap-siapnya kapan? Nah, manusia itu kalau diberitahu misalnya jatah si A misalnya 60 tahun beramal teh umur 58 geura atau isuk narek maut kakara we. Justru karena Allah menyayangi manusia supaya manusia itu bersiap, mempersiapkan diri setiap saat karena dia tidak tahu kapan meninggal. Itunya justru rahasianya di sana gitu. Justru Allah menyayangi. Kenapa Allah merahasiakan kematian seseorang? Karena Allah menyayangi.
Kalau diibaratkan seperti yang tadi, Allah memberitahu gitulah, ulangan minggu depan. Sejak kapan sih si ini murid tadi akan menghafal? Tahu minggu depan dia mau ulangan, kapan dia menghafalnya? Wah tenang ya tuh udah seminggu udah inget sih, ayo nama enjoy heula, happy heula. Kita karena itu udah pikiran jalan mama. Yang salah itu yang tidak mempersiapkan diri. Jadi ketika ulangan, kalau yang rajin menghafal, tiap hari menghafal, sekarang ulangan kalem gitu kan. Artinya akan siap kapanpun gurunya itu memberikan ulangan. Nah iya karakter manusia begitu. Justru kalau diberitahu minggu depan ulangan, seminggu nih persiapannya sebetulnya kan. Nggak akan dimanfaatkan, nggak akan digunakan untuk menghadapi ulangan selama seminggu. Lewat 1 hari, kalau masih ada 6 hari, lewat 2 hari, tenang kan masih ada 5 hari, lewat lagi, tenang karena masih ada 4 hari, malam harinya baru, waduh besok ulangan, ngapalkeun kaburu tunuh, ngapalkeun kaburu tunuh, sareweh tungtungna mah teu ngapalkeun, jeblok kita ulanganana. Padahal nyata-nyatanya itu hanya perbandingannya. Kenapa Allah merahasiakan kematian seseorang? Dan tadinya berbedanya berdasarkan surat Fatir nih diantaranya bahwa apabila ada seseorang panjang umur itu bukan karena diundur waktu kematiannya, memang sekian jatahnya. Apabila ada orang yang berumur pendek lah sebutnya, bahkan masih balita, masih anak-anak, masih bayi, bahkan ada yang meninggal, apa itu dipercepat? Memang jatahnya sekian. Nah dari semuanya gitulahnya, dari jatah umur yang demikian nyalah Allah menetapkannya. Nah ini hadis ini Rasulullah menyabdakan demikian. Khairun nasi man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ini sudah saya kasih tanda nih ya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Ternyata di At-Tirmizinya itu ada 2. Nah di sini ternyata satu hadis dari At-Tirmizi itu memang seperti ini ya. Redaksinya hanya sampai di sana. Khairun nasi man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu adalah orang yang berumur panjang dan banyak beramal soleh. Amin gitulah nerjemahannya. Manusia terbaik itu adalah orang yang berumur panjang dan banyak beramal soleh. Kita lihat nih ada satu lagi nih riwayat At-Tirmizi yang ternyata itu di hadis yang satu lagi, di riwayat yang satu lagi masih riwayat At-Tirmizi, ada lanjutannya ini, redaksi yang ini. Kita lihat nih riwayat At-Tirmizinya nih. Sudah saya kasih tanda nih, sugan itu leungit. Nah ini ada nih ya. Tadi riwayatnya melalui siapa? Abu Sofwannya Abu Sofwan. Nah ini juga sama nih hadisnya, kurang lebih redaksinya seperti ini nih. Kalau di hadis yang riwayat yang lainnya, Abu Sofwan tadi kannya rawinya sahabatnya mengatakan anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu qala fa ayyun nasi syarrun qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Nah ini tambahannya yang kebalikannya ternyata. Di sini kan manusia terbaik gitulahnya. Kalau di hadis ini Abu Sofwan tidak mengatakan langsung sabda Rasulullah, tapi ada seseorang yang bertanya. Anna rajulan qala. Ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya, manusia yang seperti apa? Manusia yang bagaimana? Manusia yang terbaik. Qala Rasulullah SAW menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Nah, redaksinya sama dengan yang ada di kitab ini nih ya. Manusia terbaik adalah orang yang berumur panjang dan banyak beramal soleh.
Qala, kemudian orang itu bertanya lagi. Nah, ini yang tidak ada di sini nih ya, di redaksi yang ini. Orang itu bertanya lagi, fa ayyun nasi syarrun. Lalu manusia yang bagaimana yang paling buruk? Ya bagaimana manusia yang bagaimana yang paling buruk, yang paling jelek? Qala, Rasulullah SAW menjawab, man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang berumur panjang tapi buruk amalnya. Ya, tadi teh anu buruk tehnya yang tidak taat, yang durhaka gitulah. Orang yang berumur panjang tapi nah isi hidupnya demikian. Jatah hidupnya diberi banyak gitulahnya, diberi banyak, diberi jatah hidup yang panjang oleh Allah, tapi isi hidupnya seperti ini. Wa sa'a amaluhu, tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang berumur panjang tapi buruk amalnya. Kebalikan dengan yang tadinya yang disebut orang yang berumur panjang dan baik amalnya. Yang disebut baik amalnya itu yang seperti apa? Amal soleh yang dimaksud. Dan jadi yang tadinya maksudnya jadi demikian. Orang yang paling baik itu adalah orang yang umurnya panjang dan banyak beramal soleh. Nah, yang pertanyaan yang kedua yang ditanyakan adalah sebaliknya, fa ayyun nasi syarrun. Nah, manusia yang bagaimana yang paling buruk? Rasulullah SAW menjawab, man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang diberi jatah hidup yang panjang oleh Allah, wasa amaluhu, tapi buruk amalnya. Nah, amal yang buruk itu yang seperti apa? Yang tidak taat kepada Allah. Amalan-amalannya gitulahnya, amal-amal yang dilakukannya itu bukan ketaatan kepada Allah. Banyak durhaka, banyak tidak taat kepada Allah. Itulah manusia terburuk. Bahasa Sunda nama nu kitu teh kobra. Eta nupang yang manusia terburuk itu adalah kobra. Kolot beragajul. Umurnya panjang tapi gitu hirup nanti tidak ada atau sangat minim lah gitu. Apalagi kalau tidak ada. Umurnya panjang tapi ini umur yang di apa namanya di rentang waktu gitunya yang panjang yang lama sebagai jatah usianya itu tidak diisi dengan ketaatan, tidak diisi dengan amal solehnya, diisinya dengan hal seperti itulah. Ketidaktaatan, kedurhakaan, tak gitu. Kobra gitu kita. Nah, kita lihat nih ada penjelasan sedikit sih di sininya, penjelasan sedikit tentang sahabatnya dulu nih. Ini sahabat kurang lah, hanya kurang gitu, kurang dikenal sebetulnya sahabatnya, padahal jumlah hadisnya cukup lumayan banyak sih, kalau sekian 50 nih total hadisnya. Abu Sofwan ya namanya tadinya. Abu Sofwan nih sahabatnya. Di sini kan apa namanya, kalau ada sahabat diterangkan ya sebenarnya lumayan gitulah, ini sebagai pengetahuannya, sebagai pengetahuan nih tentang Abu Sofwan. Dia ini ternyata nih Abu Sofwan itu salah satu sahabat yang mengalami sholat dua kiblat. Nah, kalau sholat dua kiblat itu kejadian yang terkenal, kejadian populer di zaman Rasulullah SAW. Itu ada apa namanya, satu sholat dua kiblat, satu sholat dua kiblat. Karena memang kiblat sholat orang Islam itu kan pada asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian oleh Allah dipindahkan ke Masjidil Haram. Nah, ketika di satu masjid sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa,
Lalu ada orang yang memberitahu bahwa kiblat sudah dipindahkan ke Masjidil Haram. Maka orang-orang yang di masjid yang sedang sholat berjamaah itu berubah dulu arah kiblatnya ke Masjidil Haram tanpa membatalkan sholatnya. Jadi satu sholat, dua kiblat. Nah ini salah satu pelaku sejarahnya ini Abu Sofwan nih ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini nih Abu Sofwan. Tadi namanya siapa? Abu Sofwan. Abu Sofwan. Betulnya Abu Sofwan. Ini Abu Sofwan Abdullah namanya, Abdullah bin Busr. Abu Sofwannya Abdullah bin Busr. Ini nih salah satu pelaku sejarah itulahnya nih sahabat yang mengalami satu sholat dua kiblat, dan sampai sekarang masjidnya itu dinamai Masjid Kiblatain. Nah namanya Masjid Kiblatain gitu ya. Masjid ini namanya Masjid Kiblatain. Kalau yang umroh atau haji biasanya ketika di Madinah itu suka ada city tour gitulah. Yang sedang umrohnya ketika di Madinah itu city tour tehnya keliling kota Madinah lah, melihat tempat-tempat bersejarah, melihat Masjid Salman Al Farisi atau Masjid Khandaq ada. Kemudian ke Gunung Uhud lah pastilah gitunya, kalau di Madinah pasti ada itu city tournya itu ke Gunung Uhud gitu, lihat Gunung Uhud itu seperti apanya. Kalau mengingat bagaimana kejadian di Gunung Uhud gitunya kayak gitu, ningali Gunung Uhud teh ngahulang baheula itu kejadian. Hampir orang Islam itu kalah karena sebagian sahabat kan tidak mengikuti apa yang apa yang ditetapkan oleh Rasulullah pada waktu perang tersebut. Tekuat milih harta, tekuat milih harta. Tapi kemudian kan Allah menurunkan bala bantuan malaikat yang akhirnya menang. Tapi kan karena hal tersebut Rasulullah sampai terluka nih ketika perang Uhud. Perang Uhud itu diantara perang yang Rasulullah ikut. Hampir itu kejadiannya. Rasulullah pun sampai terluka gitu ya kena panah. Nah Masjid Khaybarnya, Masjid Kiblatain, Masjid Kuba itu pasti dikunjungi lah kalau ketika ke sana. Karena kalau di Masjid Kuba memang ada sholat khusus, sholat di Masjid Kuba namanya. Akhirnya kalau nggak salah itu pahalanya itu seperti haji dan umroh, tak sholat dirinya mah. Tak kudu ngalaman ya, kudu ngalaman cek sholat dirinya di Masjid Kuba. Nah ternyata ininya di masjid sampai sekarangnya masjidnya dinamai Masjid Kiblatain. Kiblatain itu dua kiblat. Nah yang maksudnya bahwa di masjid itu terjadi gitu ada yang satu sholat dengan dua arah kiblat lah, kejadiannya demikian. Orang-orang di dalam masjid tersebut sedang sholat masih ke Masjidil Aqsa kiblatnya, lalu ada yang memberitahu kiblat sudah pindah ke Masjidil Haram, maka mereka memindahkan arah kiblat tanpa membatalkan sholatnya. Jadi berhenti dulu, dipaus dulu gitu sholatnya, pindah dulu arah kiblatnya, lanjutkan lagi yang sebelumnya. Ini salah satu pelakunya Abu Sofwan Abdullah bin Busr. Nah ini wa wado'a yadahu Rasulullah salam yadahu ala ro'sihi wada'alahu. Nah ini kan siapa yang kemarin teh Rabi'ah al-Aslami ya. Rabi'ah al-Aslami kan didoakan oleh Rasulullah, Ibnu Abbas didoakan, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat kecil itu didoa, sahabat kecil sebutnya junior gitu, sahabat-sahabat kecil itu didoakan oleh Rasulullah. Nah ternyata Sofwan pun nih didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wawadoa sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ro'sihi wada'alahu waqala. Rasulullah SAW memegang kepala, ini masih anak-anak nih ya, Abu Sofwannya nih. Rasulullah SAW memegang kepala Abu Sofwan dan beliau berdoa. Dan Rasulullah mengatakan,
Di sini doanya tidak disebutkan gitunya, entah apa nih doanya gitu ya. Rasulullah memegang kepala Abu Sofwan, mendoakannya, kemudian Rasulullah bersabda, ya isyu hazal gulamu kornan. Orang ini, anak ini akan hidup selama satu kurun. Satu kurun teh 100 tahun. Satu kurun, satu generasi umat Rasulullah ini per 100 tahun ya. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah di hadis yang ini. Tidak akan ada. Oh ini para sahabat, kejadiannya ini hadisnya seperti inilah kejadiannya. Para sahabat itu menunggu Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat isya. Menunggu di dalam masjid. Ternyata pada malam tersebut Rasulullah SAW itu ingin mengakhirkan sholat isya. Nah, para sahabat menunggu di dalam masjid, tidak ada yang berani itu meminta Rasulullahnya untuk mengerjakan di awal. Banyak sahabat saat itu yang ketiduran di dalam masjidnya ketika menunggu sholat isya. Ketika Rasulullah datangnya menjelang tengah malam mengerjakan sholat isya berjamaah, seolah-olah gitulahnya Rasulullah mengatakan berbahagialah kalian karena hanya kalian itu yang mengerjakan sholat saat ini. Nah kemudian Rasulullah SAW kan menasehatkan 100 tahun kemudian dari malam ini orang-orang yang saat ini hidup nanti semuanya sudah tidak ada. 100 tahun ya Rasulullah menyebutnya. 100 tahun dari malam ini orang-orang yang sekarang hidup itu nanti sudah tidak ada. Nah Rasulullah mengatakan demikian, ya isu hazal gulamu kornan. Anak ini akan hidup satu kurun. Fa'asha mi'ata sanatan. Kemudian benar ternyata Abu Sofwan itu hidup 100 tahun. La yamutu hatta yazhaba hazatsulul min wajhi. Ternyata Sofwan itu di wajahnya itu ada apanya? Benjolan gitu namanya. Daging jadi alah. Daging mending jadi daging daripada daging jadi. Jadi daging kapan lintuh. Ada apalah namanya semacam bahasa Indonesia apa kutil menurutnya bahasa Indonesia gitu. Atau ada apalah gitunya semacam benjolan gitulah. Nah Sofwan itu tidak meninggal hingga benjolannya itu hilang dari wajahnya. Ibnul Asir, nah ya kita mengenal ininya. Ibnul Asir ini penulis kitab, besinya bukan sahabat. Ibnul Asir itu ulama itunya yang menulis kitab judulnya Usudul Gobah. Usudul Gobah mah khusus kitab yang menerangkan biografi para sahabat. Usudul Gobah hanya judul kitabnya, itu semua sahabat diterangkanlah di kitab tersebut. Nah Ibnul Asir nih mengatakan tentang ini, tentang Abu Sofwan. Sohiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa abuhu wa ummuhu wa akhuhu Atiyah wa ukhtuhu Asyama'u. Abu Sofwan itu seorang sahabat. Nah makanya tadinya di Rasulullah memegang kepalanya, mendoakannya. Nih Abu Sofwan jelas sahabat. Kemudian juga bapaknya, ibunya, saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya. Nah ini satu keluarga itu, mereka ini menjadi sahabat. Kemudian di dalam kitab At-Taqrib, Taqribut Tahzib namanya ya, tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan hanya Fathul Bari, itu yang paling fenomenal Fathul Bari mah ya. Nah, dalam kitab Taqribut Tahzib, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang Abu Sofwan itu bahwa dia itu termasuk sahabat. Nah, tadi teh sahabat kecil, sahabat junior lah itunya. Kemudian bapaknya pun sama, dia seorang sahabat.
Nah, Abu Sofwan sendiri meninggal. Nah, ini biasanya suka ada perbedaan. Ininya yang menyebutkan tahunnya. Ada yang menyebutkan tahun 86 Visitin Siti Samanin was Samanina Pisanata Samanin was 8 tahun. Ada yang menyebutkan meninggalnya tahun 88. Ada yang menyebutkan meninggalnya tahun 88 dan umurnya sekitar 94. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dia meninggal di kota Himsnya namanya Homs ayo namanya di Iran sih kalau sekarang kalau nggak salahnya kota itu apa kota Homs. Wahwa akhiru man matabih, dan dia adalah sahabat terakhir yang meninggal di sana. Kemudian jumlah hadisnya ada 50. Abu Sofwan yang meriwayatkan seluruh hadis yang diriwayatkan melalui Abu Sofwan itu ada 60 hadis. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu hanya 1 hadis. Nah, ini yang nukinya. Nah, sampai disitulah keterangan tentang Abu Sofwan. Nah, kembali nih ya ke ini nih makna dari hadis ini. Di mana nih mujahadahnya? Ini tetap nih harus ketemu kan, harus sampai ketemu penulis kitab Riyadhus Shalihin ya Imam An-Nawawi. Ini kan menempatkan hadis ini sekarang ini kan babnya bab mujahadah. Di mana mujahadahnya? Hadis yang isinya demikian. Orang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan banyak amal solehnya. Nah, mujahadahnya di mana? Ini kan bab mujahadah, dia bersungguh-sungguh gitu ya. Ya itu seperti yang tadi. Seperti yang tadi gambarannya. Seminggu lagi gitu kan. Seminggu lagi ulangan. Ini cukup panjang nih waktu untuk menghafal. Kalau waktu seminggu itu benar-benar digunakan untuk menghafal, bisa dapat nilai 10 tah ulangannya. Kalau benar-benar dimanfaatkan gitu ya. Ini kalau diberitahu seperti tadi kan. Nah, tapi kan orang kalau murid yang rajin belajar bukan gue banget gitu. Kalau murid yang rajin belajar tidak diberitahu juga bisa dapat nilai 10. Kenapa? Namanya juga rajin belajar. Artinya ya teruslah dia ini belajar setiap hari tanpa diberitahu, minggu depan ulangan juga bisa dapat 10. Kenapa? Karena memang nah ini ya di persiapannya itu kan dia rajin belajar. Apa ngaranna ge pelajar bagalatenya disebut teh. Kenapa tidak belajar? Kan dulu namanya juga pelajar. Kenapa tidak belajar? Eta salah nabuh lakar sakola teh. Apal karena ngaran gitu, ngaran pelajar gitu. Tapi tidak pernah belajar. Begitu ulangan, padahal sudah diberitahu sebelumnya, tetap saja nilainya jelek. Persiapannya kan belajarnya berarti kan buruk, amalnya buruk. Seperti itulah hasilnya nanti. Dan juga berarti di sini ada ini ya, ada seperti Rasulullah menekankan gitulahnya, seperti di hadis sebelumnya kan Rasulullah yang meminta kepada Robi'ah banyak-banyaklah salat sunat. Di sini juga Rasulullah SAW menekankan. Di sini seolah-olah kita munculkan pertanyaan, mau nggak jadi manusia terbaik? Gitu, mau nggak jadi manusia terbaik? Karena tentu kan kalau manusia terbaik dengan berdasarkan hadisnya kan manusia terbaik itu kan yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya. Ini sejalan dengan hadis sebelumnya, dengan hadis Robi'ah ingin bertetangga dengan Rasulullah SAW, ya jadilah manusia terbaik berarti kan. Karena jatah itu kan jatah surga terbaik itu untuk manusia terbaik. Nah, itu tah makna mujahadahnya nya, karena surga kan ada 100 tingkatannya dari yang tertinggi sampai yang terendah
gitu kan, ada 100 tingkatan. Bukan pilihan sebetulnya, ini banyak pilihan nih surga itu kan ada 100 tingkatannya. Bukan pilihan, karena kalau bios lah di nu panghandap nage nya leuheung lamun teu ti soledat. Disebut leuheung mun teu ti soledat, lamun bener gitu menempati surga paling rendah karena target nage nu eta ti soledat gubrag ka neraka. Ka surga panghandap nage henteu. Banyaknya tingkat surga itu ada 100 tingkatannya dengan yang terbaik, dengan segala keistimewaan, keutamaan itu ada di surga terbaik. Dan surga terbaik itu bagi orang-orang terbaik. Yang terbaik yang bagaimana? Nu iya nu kumaha kalau siswa, kalau pelajar tadi yang rajin belajar berarti tiap hari. Ulangannya kapan? Teuing mun cik urang mah tah ieu mah ari maot mah iraha nya duka maot mah. Meninggalnya kapan? Enggak tahu meninggalnya kapan, tapi kan persiapannya tidak berhenti karena mati itu pasti. Seperti seorang siswa ulangan mah pasti gitu, masa ada sekolah tanpa ujian, tanpa ulangan pasti ada. Hanya ada guru yang tidak pernah memberitahu. Artinya harus siap setiap saat. Persiapannya apa? Kalau siswa, pelajar belajar tiap hari sehingga kapanpun ulangan itu diberikan pasti siap. Dan hasilnya pasti bagusnya karena persiapannya juga bagus. Nah, kurang lebih demikian. Justru di sini kan kesungguhannya adalah mau gak jadi manusia terbaik. Karena jadi manusia terbaik itu pasti akan mendapatkan ganjaran balasan pahala dari Allah yang terbaik, yaitu yang tadi, yaitu yang di hadis sebelumnya. Raihan tertinggi gitu kan, raihan terbaik seseorang itu adalah kalau bisa sampai mendapatkan surga tertinggi, jadi tetangga Rasulullah. Dan sekaligus berarti kalau menjadi tetangga Rasulullah pasti jadi tetangganya Allah. Karena di atas surga Firdaus itu tidak ada tingkatan surga lain. Di atas surga Firdaus itu Arsy. Nah, kalau menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga Firdaus, tetanggaan dengan Allah berarti. Itulah gitunya raihan tertinggi. Nah, ini mujahadahnya adalah gitunya. Munculkanlah gitunya, kita munculkan dari Rasulullah sudah menyebut seperti ini nih yang disebut manusia terbaik, yaitu orang yang umurnya panjang dan banyak amal solehnya. Ingin gak gitu kan, mau gak jadi manusia yang terbaik? Nih Rasulullah sudah menunjukkan yang terbaik itu adalah yang seperti ini. Sementara gitu kan kita sendiri kan tidak tahu. Boleh jadi kalau kita melihat umur kita sekarang berapa? Jadi kira-kira masih lama gini hidup di dunia? Mestinya kan. Nah, nanti setelah ini nih ya, kemarin juga sudah saya sampaikan nih. Ini penulis ini siapa? Kitab Riyadhus Shalihin urutannya ya. Ini mujahadah tentang bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, dalam menjalankan, dalam beramal. Nah, setelah ini bab ke-13 adalah babul hasi alal izdiyadi minal khair fi awakhiril umur. Anjuran, ini dorongan, anjuran lah itunya bab nanti di babnya. Anjuran untuk banyak-banyak mengumpulkan bekal di akhir hayat, di akhir umur. Ya anggaplah emang kita masih lama hidup di dunia. Artinya semuanya harus menganggap ini sudah di akhir nih, hidup sampai hari ini sudah mendekati akhir. Karena kan bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan. Emang masih lama? Bisa jadi tahun depan. Bahkan aneh ini, dari hari ini ternyata jatah kita itu 50 tahun ke depan. Emang 50 tahun lama? Umur dunianya saja hanya sebentar, apalagi jatah hidup manusia pengisinya. Artinya ini berarti harus menganggap hidup kita ini sudah mendekati akhir.
Kalau anak-anak bagaimana? Kalau remaja bagaimana? Emang yakin si anak itu, si remaja, si ABG itu mau hidupnya sampai tua? Berarti kan semuanya harus merasa bahwa sekarang ini sudah mendekati akhir. Nah, sehingga dengan bab berikutnya tadinya anjuran gitu, anjuran untuk banyak mengumpulkan bekal, mengumpulkan pahala di akhir umur. Emang siapa yang tahu akhir umurnya kapan? Mun tadi mau dibejaan heula ulangan minggu depan, sehari sebelumnya eta sudah waktu akhir. Makanya hari ke-7, hari ke-6 masih santai saja. Tidak mau belajar gitunya karena mengira kan ini diberi waktu seminggu untuk menghafal. Kapan menghafalnya? SKS. Kata SKS teh apa sistem kebut semalam teh. Loh mun kaburu. Berarti semuanya ini Rasulullah sudah menunjukkan ini kaitan mujahadahnya nih ya kan, ini pasti mesti kita dapatkan ini kaitan mujahadahnya apa gitu hadis ini. Manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan banyak beramal soleh. Artinya bersungguh-sungguhlah, beramallah yang bersungguh-sungguh. Andai umur kita ini oleh Allah diberi yang panjang, pasti banyak juga amal solehnya kalau bersungguh-sungguh beramal setiap hari. Kalau umur pendek bagaimana? Sama beruntung kan ya. Andai gitu Allah takdirkan ternyata umur kita ini pendek, ya tetap saja kalau orang yang beramal beruntung. Ya intinya kan mau diberi umur yang panjang, mau diberi umur yang pendek, sama saja harus mujahadah, harus bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Hanya kalau Allah menakdirkan umur itu panjang, eta mah bonus lah dari Allah, akan menjadi orang yang terbaik. Tapi kan sebaliknya juga, apabila orang manusia terburuk itu adalah kobra. Manusia terburuk kobra. Panjang umurnya tapi banyak durhakanya, banyak tidak taatnya. Ya banyak juga berarti kan dosanya, jumlah dosanya lebih banyak itu karena umurnya diberi panjang oleh Allah, tapi isinya buruk juga amalnya. Itulah manusia paling buruk. Yang penting sekali lagi ya dalam hal ini mujahadahnya bagaimana nih hadis ini kaitan dengan hal mujahadah. Ya bersungguh-sungguhlah dengan kita munculkan, mau nggak jadi manusia terbaik, di mana manusia terbaik itu akan diberi surga terbaik, tentunya balasan ganjaran pahala terbaik dari Allah. Dan surga terbaik itu adalah surga Firdaus, surga tertinggi. Nah seolah-olah gitulah, mau nggak surga yang terbaik? Karena balasan ganjaran terbaik dari Allah itu hanya bagi orang-orang terbaik. Orang terbaik itu adalah yang seperti ini, yaitu yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya. Artinya kan bersungguh-sungguhlah beramal soleh setiap hari, itu yang akan menjadi orang terbaik. Tahu setelah ayatnya nomor berapa nih, nomor 14-nya ini kaitan mujahadahnya yang pokok nih ya, karena kalau membaca hadisnya kan ini hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau di At-Tirmizi sendiri ini oleh Imam At-Tirmizi ini dimasukkan ke dalam pembahasan tentang zuhud. Ini dimasukkan ke dalam pembahasan tentang zuhudnya. Dan zuhud serius loh. Orang yang zuhud itu yang bagaimana? Serius dalam beragama, dalam beramal soleh, dalam taat kepada Allah. Itulah orang yang zuhud. Di mana orang yang zuhud itu kan bukan mengharamkan apa yang ini zuhud menurut Rasulullahnya, bukan mengharamkan apa yang halal, tapi apa yang ada di tangan Allah itu lebih baik daripada apa yang ada pada dirinya. Artinya kan akan mengejar apa yang ada di sisi Allah, di tangan Allah, ya mengejar surga. Itulah orang yang zuhud. Berarti kan serius dalam taatnya, dalam beragamanya, karena menginginkan apa yang ada di tangan Allah, di sisi Allah.
Tos beres tah hadis ke-14-nya, ini masih ada berapa hadis lagi nih. Semuanya ada 19-nya. Seperti hadisnya teh bab ieu teh bab mujahadah teh 17, semuanya tinggal 3 lagi berarti.